Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Afandi dengan NIM 250036160. Baik, saya akan mempresentasikan yaitu tentang pendidikan inklusif sebagai strategi mewujudkan SDGs 4 dan tantangan dan peluang di Indonesia. Baik, yang disusun oleh saya sendiri yaitu Ahmad Afandi dengan NIM 250036160. Mata kuliahnya yaitu Bahasa Indonesia dan dosen pembimbingnya yaitu Dr. Ermawati Arif MPD. Baik, latar belakangnya yaitu pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia tanpa membedakan kondisi fisik, sosial, ekonomi maupun kemampuan individu. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya SDGs 4, pendidikan harus bersifat inklusif, adil, dan berkualitas bagi semua orang. Namun pada kenyataannya masih banyak anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan inklusif menjadi salah satu strategi penting untuk menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pertanyaan yang mendasarnya yaitu artikel ini membahas bagaimana pendidikan inklusif dapat menjadi strategi yang efektif dalam mewujudkan tujuan SDGs 4 di Indonesia. Pertanyaan ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pendidikan inklusif dengan praktik yang terjadi di lapangan. Tujuan penulisannya yaitu adalah untuk menjelaskan konsep pendidikan inklusif dalam perspektif SDGs, mengidentifikasi berbagai tantangan yang terjadi di dalam implementasinya di Indonesia, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan agar pendidikan inklusif berjalan lebih efektif dan merata. Pengertian pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Dalam pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus belajar bersama siswa reguler di sekolah umum dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sistem ini menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan layak dan berkualitas. Selanjutnya yaitu tujuan SDGs 4. SDGs 4 yaitu memiliki tujuan untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua orang. Pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan tersebut karena mampu memperluas akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan adanya pendidikan inklusif, seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu landasan pendidikan inklusif di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan inklusif telah didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Selain itu, pemerintah juga meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities sebagai bentuk komitmen dalam menghormati hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya yaitu teori pendukung pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif didukung oleh beberapa teori pendidikan. John Rawls melalui teori keadilan sosial menjelaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang setara. Bot Bot dan Ensko menekankan pentingnya budaya kebijakan dan praktik inklusif di Indonesia. Selain itu, teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky menjelaskan bahwa anak dapat berkembang dengan melalui interaksi sosial dan dukungan lingkungan belajar yang sesuai. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memberi manfaat bagi seluruh peserta didik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat meningkatkan kemampuan akademik dan sosialnya melalui interaksi dengan teman sebaya. Sementara itu, siswa reguler dapat belajar menghargai perbedaan, meningkatkan rasa empati, dan membangun sikap toleransi. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter sosial. Tantangan pendidikan inklusif yaitu
Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang ramah disabilitas. Tantangan lainnya adalah adanya stigma sosial dari masyarakat serta keterbatasan pendanaan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif secara optimal. Peluang pendidikan inklusif. Meskipun menghadapi banyak tantangan, pendidikan inklusif juga memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Dukungan kebijakan pemerintah semakin kuat melalui program Merdeka Belajar. Selain itu, perkembangan teknologi pendidikan dapat membantu peserta didik dengan berbagai kebutuhan belajar. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga mulai meningkat sehingga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih inklusif. Baik, selanjutnya yaitu strategi pendidikan inklusif. Agar pendidikan inklusif berjalan lebih efektif, diperlukan beberapa strategi, seperti peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, penyediaan fasilitas yang aksesibel, menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif. Baik, dari penjelasan itu dapat saya simpulkan yaitu pendidikan inklusif merupakan strategi penting dalam mewujudkan SDGs 4 karena memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak. Indonesia sebenarnya telah memiliki kebijakan yang cukup kuat untuk mendukung pendidikan inklusif, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak agar pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh daerah. Saran dan rekomendasinya yaitu pemerintah perlu meningkatkan dukungan terhadap pendidikan inklusif melalui kebijakan, pendanaan, dan pengawasan yang lebih maksimal. Sekolah dan guru juga perlu meningkatkan kualitas layanan pendidikan pembelajaran yang ramah terhadap keberagaman peserta didik. Selain itu, masyarakat harus ikut membangun sikap positif terhadap anak berkebutuhan khusus agar diskriminasi dan stigma sosial dapat dikurangi. Baik, sekian hasil presentasi saya. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.